Assalamualaikum, gimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Hai Dino, aku baik-baik saja Dino. Dino, kamu kan makhluk dulu ya, makhluk zaman dulu. Tapi aku pengen tahu kan ada katanya Dajjal itu kan eh, makhluk-makhluk zaman dulu yang sekarang masih hidup tuh Dino. Eh, Terus kan Dajjal ini banyak banget tuh orang-orang cerita tentang Dajjal kalau Dajjal ini akan muncul pas nanti mau kiamat besar. Aku pengen tahu Dino, aku pengen tahu cerita Dajjal itu gimana sih? Oh, kamu pengen tahu cerita Dajjal itu gimana? Gini ya, saya ceritain ya. Sahabatku, sebelum sampai di Pulau Bermuda atau tinggal di daerah segitiga Bermuda ini, Dajjal dahulunya tinggal di sebuah pulau di Laut Yaman. Awalnya, ia lahir di sebuah keluarga penyembah berhala pada zaman setelah Sam bin Nuh. Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina, di dekat daerah Sodom dan Gomora, atau yang biasa disebut dengan umat kaum Nabi Lut, dalam keadaan cacat di matanya. Sejak kecil, si anak Dajjal ini suka menyusahkan orang tuanya. Tidur selama sekitar 4 tahun lamanya dan tak bisa berjalan. Suatu hari, di tengah lelapnya tidur, si anak terbangun dan mendatangi berhala sembahan kedua orang tuanya dan tidur lagi di pangkuan berhala itu. Orang-orang yang sebelumnya mendengar bahwa anaknya itu tidak bisa berjalan, spontan menertawakan dan mencemoohnya. Sebagian lainnya ada yang mengambil air berkah. Oleh banyak orang, si orang tua dilaporkan ke hakim dan diputuskan keduanya harus berpisah dengan anaknya. Anaknya ini ditahan di pengadilan atau istana, sedangkan orang tua di bagian lain penjara. Namun saat terjadi azab kepada penduduk Sodom dan Gomora, anak ini diselamatkan oleh malaikat Jibril ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni di Laut Yaman. Jarak Laut Yaman ini membutuhkan perjalanan yang sangat lama dan jika ingin ke pulau tersebut harus melewati terjangan ombak dahsyat. Jika tak hati-hati akan tenggelam. Selama di pulau itu, Jibril menugaskan seekor binatang yang badannya dipenuhi bulu lebat untuk merawat dan membantu si manusia cacat itu. Singkat cerita, ketika sudah semakin besar, ia memutuskan keluar dari pulau itu dan mengembara kemana saja. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dalam pertemuannya dengan Nabi Musa, ia awalnya menjadi pengikutnya. Namun di balik pertemuan itu, ia memiliki maksud jahat. Karena kekagumannya pada Nabi Musa, ia menggunakan nama Musa. Namun untuk membedakan ia dengan Musa dari Mesir, dia memakai nama Musa Samiri alias Musa dari Samirah, tempat lahirnya sewaktu masih di Palestina. Karena perbuatannya mengajak Bani Israel membuat patung anak lembu, maka Musa alaihissalam lalu mengusir Samiri. Kemana perginya Samiri ini setelah diusir Musa? Tidak ada keterangan lanjutan. Muhammad Isa Daud menyebutkan sejak diusir itu Samiri mengembara lagi ke berbagai tempat. Ia terus belajar mengenai sikap umat manusia dan mencari celah untuk menjerumuskannya. Dari beberapa saat sebelum kelahiran Rasulullah, Dajjal kembali ke pulau tempat yang dibesarkan oleh seekor makhluk berbulu lebat tersebut. Saat mendarat itulah oleh makhluk tersebut, Dajjal disuruh berjalan ke bagian dalam gua. Saat membelakangi dinding gua itulah, Dajjal kemudian terpasung. Makhluk tersebut menyatakan ikatan itu hanya akan bisa lepas saat waktunya telah tiba. Dalam penuturan Isa Daud, Dajjal terpasung selama kurang lebih 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah SAW. Setelah bebas, Dajjal kembali mengembara. Puncaknya ia pergi ke segitiga Bermuda dan akhirnya bertemu dengan setan. Ia sangat diagungkan oleh setan dan keduanya membuat perjanjian bersama untuk menghancurkan umat manusia dan memalingkannya dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan keterangan Muhammad Isa Daud, hingga hari ini Dajjal masih hidup.
Kendati usianya sudah lebih dari 4.000 tahun, tetapi fisiknya masih tetap muda dan tak ada yang bisa menandingi kekuatannya hingga turunnya Isa Al-Masih, putra Maryam, yang akan membunuhnya. Usianya itu bila dikonversikan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana pendapat Sami bin Abdullah Al-Maghlud, bahwa Nabi Ibrahim hidup pada tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Panjangnya usia Dajjal itu karena ia merupakan satu dari 3 orang yang muntajar atau ditangguhkan atau dipanjangkan umurnya, yakni setan, Nabi Isa alaihissalam, dan Dajjal. Dan hanya Nabi Isa alaihissalam yang mampu mengalahkan dan membunuh Dajjal. Wallahu a'lam. Nah, begitulah ceritanya sahabatku tentang Dajjal. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Aku mengerti, Dino. Terima kasih ya, Dino. Kamu benar-benar sangat berjasa selalu memberi saya tentang pengetahuan agama. Oh, baiklah kalau begitu ya. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.